Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita, kisah Warijan. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo ya, semakin menarik untuk disimak teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri permusuhan Desa Turi dan Desa Rantil. Kisah Warijan. Di sebuah perkebunan luas yang banyak terdapat berbagai jenis tanaman sayuran, Warijan melihat sebuah perkelahian yang tidak seimbang. Kala itu ada 4 orang pemuda yang sedang menghajar seorang pemuda seusianya yang sudah tidak lagi mampu untuk memberikan perlawanan. Meski di tempat itu ada juga beberapa orang yang melihat kejadian itu, namun mereka seolah acuh tak acuh dan membiarkan pemuda malang bertubuh kecil itu terus mendapatkan pukulan dan tendangan di bagian tubuhnya. Warijan yang merasa tak tega melihat perkelahian yang berubah menjadi penganiayaan itu langsung berlari mendekat dan berusaha melerai para pemuda itu. Akan tetapi alih-alih menghentikan pertarungan mereka, keempat pemuda itu malah berbalik menyerang Warijan dengan ilmu bela diri mereka yang terbilang cukup tinggi. Mendapati serangan yang tidak diduga, Warijan tidak mundur sedikit pun. Dengan sigap dia menghindari setiap pukulan dan tendangan yang datang ke arahnya. Keempat pemuda itu jelas bukanlah petarung biasa. Gerakan mereka cepat, serangannya terarah dan tenaga mereka cukup besar. Namun Warijan juga bukan orang sembarangan. Dia sudah terlatih menghadapi pertarungan baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Satu pemuda dengan tubuh kekar mencoba menyerang dengan tinju lurus ke arah wajah Warijan. Dengan cepat Warijan memiringkan tubuhnya ke samping, membiarkan pukulan itu meleset lalu menyambar pergelangan tangan lawannya dan memitingnya ke arah belakang. Pemuda itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya Warijan mendorong pemuda itu hingga tersungkur ke tanah. Belum sempat Warijan mengatur posisi, 2 pemuda lainnya datang menyerang dari 2 arah sekaligus. Salah satu dari mereka melayangkan tendangan ke arah perut, sementara yang lain mengincar kepala Warijan dengan satu pukulan kuat. Namun dengan lincah Warijan melompat ke belakang menghindari serangan itu, lalu dengan menggunakan kakinya untuk menyapu lawan yang menyerang lebih dulu. Pemuda itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, sementara yang satunya lagi mendapat pukulan telak di bagian baunya dari Warijan. Setelah ketiga pemuda itu terkapar, kini masih tersisa satu pemuda yang tampak lebih berhati-hati lagi. Dia terlihat lebih waspada dan tidak gegabah seperti teman-temannya. Dengan postur yang lebih kecil, namun gerakan pemuda itu terlihat sangat lincah. Dengan kemampuan membaca gerakan-gerakan Warijan, pemuda itu mencoba mengincar celah yang terlihat lemah dari pertahanan Warijan. Tangan pemuda itu bergerak cepat, meluncurkan serangan dengan jurus terlatih. Warijan mengakui kecepatan lawannya itu, akan tetapi pengalaman membuatnya tetap tenang. Begitu pemuda itu mencoba meninju wajahnya, Warijan dengan cepat menangkis dan memutar tubuhnya lalu menghantamkan sikunya ke perut lawan. Pemuda itu terhuyung ke belakang, terbatuk dan akhirnya jatuh berlutut. Dalam waktu singkat, keempat pemuda itu kini tergeletak di tanah, mengerang kesakitan, sementara Warijan masih berdiri tegak dan hanya sedikit ternganga. Dia menatap mereka satu persatu, memastikan tidak ada yang mengalami cedera serius.
Di sekitar perkebunan, orang-orang yang tadinya diam kini mulai berbisik-bisik terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Pemuda yang awalnya menjadi korban penganiayaan masih terduduk lemas di atas tanah. Wajahnya penuh lebam dan tubuhnya gemetar. Warijan melangkah mendekatinya, berlutut dan menepuk pundaknya dengan lembut. Namun sebelum dia sempat membantu lebih jauh, Warijan merasakan sesuatu yang sangat kuat berada di sekitarnya, sebuah kehadiran sosok yang berbeda dari sebelumnya dengan tatapan tajam. Warijan menoleh ke arah lain, dan di antara pohon-pohon yang berjajar, Warijan melihat ada sosok lelaki lain yang berdiri dan terus mengamatinya dari kejauhan. Namun Warijan tahu, jika orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan sosok orang itu jelas lebih berbahaya daripada keempat pemuda tadi. Menyadari hal tersebut, Warijan pun tahu jika pertarungannya dengan keempat pemuda itu akan berbuntut panjang. Matur nuwun sangat, Mas. Kalau ndak ada sampean, mungkin sekarang kepalaku tidak lagi pencut, tapi sudah retak dungder, Mas, ucap pemuda yang telah ditolong oleh Warijan itu. Sama-sama, Mas. Sekarang sebaiknya sampean pulang saja, balas Warijan dengan tenang. Iya, Mas. Tapi kalau sampean tidak keberatan, boleh tolong antarkan saya pulang, Mas. Olah, badan saya rasanya remek, Mas, seperti rempeyek yang dautu lagi, pinta pemuda itu. Baiklah, ayo saya bantu, balas Warijan sambil membantu pemuda itu berdiri. Warijan mengulurkan tangannya dan membantu pemuda itu berdiri. Tubuhnya masih lemah, wajahnya penuh lebam dan langkahnya terhuyung. Dengan sabar, Warijan menuntunnya menyusuri jalan setapak di antara perkebunan. Langit mulai meredup, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan seburat jingga yang samar. Sementara itu, Warijan tetap waspada. Dia tahu sosok yang mengamatinya dari kejauhan belum bergerak, tetapi keberadaannya masih terasa jelas. Ada aura kekuatan besar yang tersembunyi di balik batang-batang pohon. Warijan sengaja tidak menunjukkan kegelisahannya pada pemuda yang sedang dia bantu, namun langkah kakinya sedikit lebih cepat, seolah ingin segera membawa pemuda itu pulang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setelah mereka berdua melewati beberapa rumah kecil di tepi perkebunan, akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah berdinding anyaman bambu yang tampak sederhana. Pemuda itu dengan susah payah menaiki undakan kecil di depan rumahnya, lalu mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama kemudian, seorang perempuan setengah baya membuka pintu dan langsung terkejut melihat kondisi anaknya. Dia bergegas membantu masuk ke dalam rumah sambil melontarkan tatapan penuh tanya ke arah Warijan. Warijan hanya mengangguk singkat dan melangkah mundur, memberikan ruang bagi keluarga itu untuk merawat pemuda yang terluka. Pada awalnya, Warijan tidak ingin berlama-lama di sana, tapi ketika dia kembali merasakan energi dari sosok yang tadi mengamati dari kejauhan, akhirnya Warijan pun duduk dan berada di rumah itu hingga ada seorang remaja datang menghampirinya. Mas Tono itu memang lemah, Mas. Padahal dia sudah belajar ilmu bela diri cukup lama. Tapi untuk melindungi dirinya sendiri saja dia tidak mampu, ujar remaja bertubuh gempal itu sambil membawakan segelas air hangat untuk Warijan. Kakakmu tadi itu dikeroyok oleh 4 orang, Dek. Mungkin kalau perkelahian tadi seimbang, kakakmu dapat memenangkannya, balas Warijan sambil tersenyum. Kamu itu tahu apa sih, Bon? Kalau ndak tahu kejadiannya jangan suka mengatakan hal-hal yang suka merendahkan seseorang, balas pemuda yang tadi telah ditolong oleh Warijan. Memang bener kok, Mas Tono itu lemah, dan jurus-jurus ilmu bela diri yang Mas Tono miliki itu aneh. Ya wajar aja dong, setiap pulang ke rumah babak belur, balas remaja itu sambil menjauh dari kakaknya. Ada apa sih? Kok ya malah ribut? Kalian berdua ini sama saja, selalu saja menyusahkan ibu, balas perempuan parubaya yang kembali keluar dari dalam rumahnya. Terima kasih, Mas, sudah bersedia menolong Tono anak saya, dan juga sampean sudah mau mengantarnya pulang, imbu perempuan itu lagi. Ya Bu, tidak apa-apa Bu, balas Warijan sambil menganggukkan kepalanya. Oh ya Mas, perkenalkan nama saya Tono,
Dan ini ibuku namanya Kebutina. Dan yang seperti kudel anak kebo itu adik saya, namanya Bono. Ucap Tono sambil mengulurkan tangan yang langsung disambut jabat tangan erat dari Warijan. Iya mas, nama saya Warijan, balasnya dengan singkat. Maaf ya mas, kalau boleh tahu, apa yang membuat sampean harus berada dalam pertarungan yang tidak seimbang tadi, dan mengapa pemuda-pemuda itu mengeroyok sampean? Tanya Warijan penasaran. Wah, di kampung ini sudah biasa mas. Saya ini kan orang asli desa Turi, dan mereka orang asli dari desa Kandil. Kami memang udah pernah akur mas. Ya kalau ketemu di satu tempat, pasti langsung baku hantam. Balas Tono menjelaskan dengan raut wajah yang terkesan biasa saja. Jadi begini Thomas, orang-orang di desa Turi dan desa Kantil itu memang tidak pernah akur. Apalagi sejak berdirinya perguruan bela diri di desa ini dan juga di desa Kantil. Para pemuda yang memiliki ilmu bela diri sering terlibat perkelahian, ya termasuk Tono ini. Ibu Butina menambahkan. Warijan mengangguk, mencerna penjelasan mereka. Dia menatap Tono yang masih lemah, lalu beralih ke Butina yang sedang menyiapkan air hangat untuk mengompres luka anaknya. Sambil berdiri di dekat pintu, Warijan kembali memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Perkelahian antar pemuda dari dua desa ini tampaknya bukan sekedar masalah biasa, tapi pastinya ada sesuatu yang lebih rumit dari sekedar persaingan antar perguruan bela diri. Dia bisa merasakan ada hawa perseteruan yang lebih tua dan lebih dalam tertanam di antara dua desa itu. Di luar rumah, Warijan masih bisa merasakan keberadaan sosok yang tadi mengamati di perkebunan. Walaupun tidak lagi terlihat, energi kuatnya masih terasa, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Warijan menatap ke arah kegelapan di luar rumah, berpikir bahwa mungkin pertarungan yang dihadapi belum benar-benar selesai, dan apapun yang sedang terjadi di desa ini tampaknya lebih besar dari sekedar perkelahian antar pemuda. Oh ya mas, sampean ini mau kemana dan dari mana ya? Sepertinya sampean berasal dari desa yang jauh deh, tanya Tono dengan penuh rasa keingintahuannya. Iya betul, saya ini berasal dari desa jauh mas, dan saya ini sedang melakukan lelaku untuk mengelilingi Pulau Jawa, balas Warijan yang tampak membuat Tono terkejut. Oh pantas saja, sampean dengan mudahnya dapat mengalahkan bedes-bedes itu. Dan sepertinya sampean ini selain memiliki ilmu bela diri yang mumpuni, sampean juga memiliki kekuatan lain mas, balas Tono yang hanya membuat Warijan tersenyum. Dan juga mas, hanya sedikit ilmu untuk menjaga diri, balas Warijan dengan tenang. Oh iya mas, mohon maaf ini sebelumnya. Bukannya saya mau mengusir, tapi sepertinya orang-orang yang tadi telah sampean buat terkapar akan mencari sampean. Dan sepertinya lebih baik sampean melanjutkan lagi laku lampah sampean itu sebelum mereka datang untuk membalas kekalahan mereka mas, balas Tono dengan sedikit merasa sungkan. Lalu kalau saya pergi, bagaimana dengan sampean mas? Tanya Warijan yang tentunya masih mengkhawatirkan keselamatan Tono. Oh, kalau saya mau udah biasa mas, dan pastinya orang-orang di desa juga akan bantu saya jika mereka datang untuk membalas. Karena siapapun orang dari desa Kantil yang memasuki desa Turi tidak akan pernah keluar dengan selamat. Dan begitu juga sebaliknya mas, balas Tono dengan raut wajah yang terlihat tenang. Lalu soal perkelahian yang terjadi tadi, apa itu berada di desa Kantil? Tanya Warijan penasaran. Wah bukan mas, tadi itu kita ada di desa Wonoselo yang menjadi pemisah antara desa Turi dan desa Kantil mas, ujar Tono menjelaskan. Nah, kalau sampean mau melanjutkan laku lampah sampean, sebaiknya ikuti saja jalan di desa ini hingga nanti sampean menemukan sungai, dan setelah menyeberangi sungai Alur Dowo, sampean akan berada di desa Wiji Kramat, desa netral seperti desa Wonoselo mas, Imbu Tono menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Tono, Warijan pun boleh berpikir akan segera meninggalkan desa Turi. Akan tetapi rasa penasarannya tentang penyebab permusuhan yang terjadi pada dua desa itu membuatnya memilih untuk tetap berada di desa itu dan menggali lebih dalam apa yang sebenarnya telah terjadi.
Warijan menarik nafas dalam, merasakan hawa malam yang semakin menusuk. Pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang permusuhan antara desa Turi dan desa Kantil. Dia memandang ke arah luar, ke jalan setapak yang tadi disebutkan oleh Tono, Sungai Alur Dowo, Desa Wiji Kramat. Semua itu terdengar seperti jalur yang harus ditempuhnya jika ingin melanjutkan perjalanan. Namun, sesuatu dalam dirinya menahan. Ada hal yang belum selesai di tempat ini dan dia merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Tidak, Mas. Untuk sementara waktu saya akan berada di desa ini dulu. Saya akan mencari tempat untuk bermalam. Mungkin ada gubuk ataupun tempat yang bisa dijadikan tempat beristirahat di desa ini, ujar Warijan yang membuat Tono terkejut tapi merasa senang. Boya di sini saja, Thomas. Nggak usah cari tempat lain. Di sini tuh kan kami cuma tinggal bertiga. Dan jika memungkinkan, tolong ajari Tono dan juga Bono ilmu-ilmu bela diri yang sampean miliki, supaya Tono bisa menjaga dirinya sendiri, sahut Butina dari dalam rumahnya. Sampean dengar sendiri kan, sampean diminta sama ibu saya untuk tinggal di sini dan mengajari saya ilmu bela diri. Sambung Tono dengan wajah yang terlihat sumringah. Akan tetapi belum sempat Warijan memberi jawaban, tiba-tiba saja dia merasa ada energi hitam yang mendekat. Dan karena tidak ingin membuat Tono serta ibunya dan juga adiknya merasa khawatir, Warijan mulai membaca sebuah ajian yang dapat memberikan perlindungan gaib bagi dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Apakah di daerah ini ada orang sakti yang mampu mengirimkan makhluk gaib untuk mencelakai seseorang, Ton? Tanya Warijan yang sontak membuat raut wajah Tono tegang. Wah, ada, Mas. Di desa ini dan juga di desa Kantil memang memiliki orang-orang sakti yang melindungi warga dari hal-hal semacam itu. Tidak jarang juga kami itu melihat loh, ada bola api yang berputar-putar seolah mereka sedang melakukan pertempuran, balas Tono dengan suara sedikit terdengar lirik. Pantas, gumam Warijan yang kemudian memejamkan kedua matanya. Tidak lama setelah itu, sebuah ledakan yang sangat kencang terdengar dari arah belakang rumah Butina, dan hal itu tentunya membuat Tono, Bono, dan juga ibunya mulai merasa khawatir karena mereka yang sudah terbiasa dengan hal-hal mistis semacam itu tahu jika saat ini mereka sedang diincar oleh kekuatan gaib yang datang menyerang mereka. Warijan tetap berdiri di tempatnya sementara tubuhnya perlahan dikelilingi oleh cahaya samar yang berasal dari ajian perlindungan yang telah ia rapalkan. Tono dan Butina semakin waspada sementara Bono baru saja terbangun akibat suara ledakan tadi, menatap ke arah luar dengan wajah ketakutan. Dari arah belakang rumah, angin dingin berembus, membawa aroma anyir menusuk hidung. Bersama dengan itu, di mata Warijan, bayangan-bayangan hitam mulai muncul, membentuk sosok-sosok mengerikan. Makhluk-makhluk gaib itu bergerak dengan cepat melayang, seolah siap menyerang kapan saja. Mereka adalah kiriman seseorang yang memiliki niat jahat terhadap penghuni rumah ini. Tanpa membuang waktu, Warijan segera menjejakkan kakinya ke tanah, mengalirkan energi ke sekelilingnya. Getaran halus menyebar, membentuk lapisan pertahanan yang semakin menguat. Salah satu makhluk menyerang lebih dulu, menerjang dengan cakarnya yang tajam. Namun, sebelum bisa menyentuh tubuh Warijan, sebuah gelombang energi tak kasat mata melesat, menghantam makhluk itu hingga terpental ke udara dan menghilang dalam kabut. Serangan pertama berhasil dipatahkan, tetapi makhluk-makhluk lain tak tinggal diam. Mereka mulai berputar mengelilingi rumah mencari celah untuk menerobos perlindungan gaib. Dari dalam rumah, Tono dan keluarganya hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan sementara Warijan tetap berdiri kokoh menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara tawa yang dingin. Suara itu berasal dari seseorang yang masih bersembunyi di balik kegelapan, seseorang yang mengendalikan makhluk-makhluk ini. Warijan langsung menyadari bahwa ini bukan serangan biasa.
Tidak ingin jika keluarga Butina mengalami sesuatu yang membahayakan keselamatan mereka, Warijan pun segera memanggil sosok Ki Condro Wongso untuk membantunya menghadapi makhluk-makhluk gaib yang dikirim untuk menyakiti mereka. Dan tidak membutuhkan waktu lama, sosok Ki Condro Wongso muncul dan langsung menyerang makhluk-makhluk yang terus berusaha menerobos masuk ke dalam pagar gaib pelindung. Ki Condro Wongso muncul dalam kilatan cahaya kemasan. Tongkat kayunya berpendar terang, mengusir kabut pekat yang menyelimuti rumah Butina. Sosoknya yang berwibawa segera menarik perhatian makhluk-makhluk gaib itu tanpa ragu. Dia mengayunkan tongkatnya, menciptakan gelombang energi yang menerjang beberapa makhluk hingga lenyap dalam kilatan cahaya. Sementara itu, Warijan tidak tinggal diam. Dia merapal mantra, memperkuat pagar gaib pelindung, memastikan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menyentuh rumah tempat Tono dan keluarganya berlindung. Namun, musuh mereka kali ini bukanlah lawan sembarangan. Makhluk-makhluk gaib itu semakin liar, seolah mendapat dorongan kekuatan dari sosok yang masih bersembunyi di kegelapan. Ki Condro Wongso menatap ke arah sumber suara tawa tadi dengan nada penuh wibawa. Dia mengetukkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang menjalar seperti petir ke arah kegelapan. Sejenak, angin kencang berembus, menyibakkan kabut yang menyelimuti tempat itu. Sosok berjubah hitam akhirnya terlihat berdiri di atas batu besar dengan senyum penuh ejekan. Warijan langsung mengenali aura jahat yang terpancar dari sosok itu. Dia adalah seseorang yang sedari tadi mengawasinya dan mengikutinya hingga sampai ke rumah Tono. Dan ternyata dugaan Warijan benar. Orang itu bukanlah orang sembarangan, karena dia dengan leluasa dan tanpa diketahui oleh warga desa Turi bisa masuk ke desa tersebut. Warijan semakin waspada. Sosok berjubah hitam itu berdiri tegap di atas batu besar. Tatapannya tajam menusuk ke arah Warijan dan Ki Condro Wongso. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan malam, tetapi aura jahat yang mengelilinginya begitu jelas terasa. Ki Condro Wongso mengetukkan tongkatnya sekali lagi ke tanah, menciptakan lingkaran perlindungan yang lebih luas. Makhluk-makhluk gaib yang tersisa semakin gelisah, seolah menyadari kehadiran Ki Condro Wongso membuat mereka kehilangan kendali. Sementara itu, sosok berjubah hitam itu hanya tersenyum tipis, seakan tidak terpengaruh oleh situasi yang terjadi. Warijan memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Orang ini bukan hanya sekedar dukun hitam biasa, tapi seseorang yang memiliki kekuatan yang bisa menembus batas-batas perlindungan gaib di desa ini. Jika dia bisa masuk tanpa diketahui, berarti dia telah lama mempelajari celah dari pertahanan gaib yang ada. Tiba-tiba saja sosok itu mengangkat tangannya dan dalam sekejap hawa dingin menyelimuti area tersebut. Angin berembus kencang membuat bulu kuduk Tono, Butina dan juga Bono merinding. Dari bayangan di belakang sosok lelaki dengan jubah hitam itu muncul sosok-sosok hitam yang lebih besar dan lebih menyeramkan daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Ki Condro Wongso melirik Warijan sekilas, memberi isyarat bahwa pertempuran ini tidak bisa dianggap remeh. Warijan memahami maksudnya. Mereka harus segera mengambil tindakan sebelum kekuatan gelap semakin menguasai tempat itu. Dengan penuh ketenangan, Warijan langsung duduk bersila untuk melakukan ajian raga sukma. Sementara itu, Tono dan Bono terlihat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Warijan. Tapi Butina yang seolah paham dengan ilmu-ilmu seperti itu langsung meminta Tono dan Bono untuk duduk di samping Warijan dan menjaga tubuhnya. Loh, dari mana ibu tahu kalau Mas Warijan sedang meraga sukma? Tanya Bono penasaran. Ibu ini sudah lebih lama hidup daripada kamu, dan ibu juga sudah banyak tahu tentang pertempuran gaib yang sedang terjadi seperti ini, bisik Butina dengan wajah yang waspada.
Sementara tubuh fisiknya tetap diam dalam posisi bersila, Sukma Warijan melesat keluar dengan kecepatan tinggi menembus batas alam kasat mata. Dalam wujud Sukma, dia dapat melihat lebih jelas sosok berjubah hitam yang berdiri di atas batu besar. Aura gelap yang mengelilingi orang itu berdenyut, menandakan kekuatan jahat luar biasa di sekelilingnya. Makhluk-makhluk gaib semakin agresif. Beberapa dari mereka mencoba menerobos pertahanan Ki Condrowongso, tetapi sinar terang dari tongkat kayunya terus membakar. Warijan tidak membuang waktu. Dengan langkah yang ringan, dia bergerak menuju sosok berjubah hitam yang menatapnya dengan senyuman licik. Tangan sosok itu bergerak cepat sambil mengarahkan sebuah hentakan ke arah Warijan, dan sesaat kemudian angin kencang berputar, menciptakan pusaran hitam yang menarik Warijan ke dalamnya. Namun Warijan sudah siap. Dengan kekuatan batin, dia membentuk lapisan pelindung di sekitaran tubuh Sukmanya, menahan tarikan pusaran itu. Dengan satu hentakan tangan, dia melepaskan ajian tapak geni yang memunculkan gelombang energi dan langsung menghantam pusaran hitam itu, lalu menghancurkannya dalam sekejap. Melihat hal itu, sosok berjubah hitam sedikit terkejut, tetapi dia kembali tersenyum. Bersamaan dengan itu, dari balik jubahnya, dia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna merah seperti sebuah batu yang memancarkan energi kelam. Seketika, udara di sekitar mereka bergetar. Langit malam yang tadinya kelam berubah menjadi merah pekat. Tidak ingin lawannya menguasai pertempuran, Warijan pun mulai menggunakan ajian Sindung Geni yang dengan cepat mengubah butiran tanah di tempat yang berada menjadi butiran api yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu, Warijan menghempaskan ajian tersebut yang dengan seketika langsung mengarah dengan tajam ke arah sosok berjubah hitam tersebut. Seketika, ratusan butiran api membara melesat dengan kecepatan tinggi, membentuk hujan bara yang siap menghantam sosok berjubah hitam. Udara sekitar mereka bergetar oleh panas yang ditimbulkan ajian Sindung Geni. Namun bukan menghindar, sosok itu justru mengangkat jimat merah darahnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, sebuah perisai energi hitam terbentuk. Butiran api yang menghantamnya langsung lenyap, terserap oleh kegelapan yang mengelilinginya. Namun Warijan tidak terkejut. Dia tahu lawannya bukan sembarang orang dan sudah mempersiapkan serangan berikutnya. Dengan satu hentakan kaki di alam sukma, Warijan memadatkan energi di kedua tangannya. Api Sindung Geni yang tadi tersebar kini berkumpul menjadi satu bola api besar, berputar-putar dengan kekuatan dahsyat. Warijan menghunuskan tangannya ke depan, mengirimkan bola api itu dengan kecepatan luar biasa ke arah lawan. Sosok berjubah hitam terpaksa bergerak cepat, mengayunkan jimat ke udara, menciptakan pusaran angin kegelapan, berusaha menelan api tersebut. Ledakan besar terjadi saat dua kekuatan bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang membuat tanah di alam gaib bergetar dengan hebat. Dari balik ledakan itu, Warijan melihat lawannya terdorong beberapa langkah. Untuk pertama kalinya sosok berjubah hitam itu goyah. Meskipun masih berusaha mempertahankan wibawa, Warijan tahu ini adalah saat yang tepat untuk terus menekan. Dengan cepat, dia kembali merapal ajian Sindung Geni, namun membuatnya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dengan pengalaman spiritual dan juga kematangan ilmu-ilmu yang dimilikinya, Warijan membuat butiran bola api lebih kecil dari sebelumnya dan jumlah lebih banyak serta menyebar bagaikan debu yang dihempas oleh angin. Dan setelah ajian Sindung Geni melesat, sosok lelaki berjubah itu menjerit kesakitan dan terkapar di tanah. Sosok berjubah meronta di tanah, tubuhnya terpanggang oleh ribuan butiran api Sindung Geni yang terus menempel di kulitnya. Jeritnya menggema di alam gaib, mengguncang udara dengan kesakitan. Warijan berdiri tegak, memperhatikan bagaimana lawannya mulai kehilangan kekuatan.
Sementara itu, Ki Condrowongso yang sedang bertarung melawan sosok makhluk raksasa bertaring yang muncul sebelum pertarungan antara Warijan dengan sosok berjubah hitam mulai mengeluarkan kekuatan besarnya. Dengan satu kibasan tongkat, Ki Condrowongso berhasil merobohkan makhluk tersebut. Sosok makhluk perewangan dari lelaki berjubah hitam itu meraung keras. Selain terkena serangan dari Ki Condrowongso, makhluk itu seperti merasakan juga penderitaan yang sedang dialami oleh tuannya. Dan sebelum makhluk itu bergerak untuk menyelamatkan sosok berjubah hitam, Ki Condrowongso kembali melancarkan serangan. Satu hentakan tongkat ke tanah, sebuah gelombang melesat membentuk pusaran energi yang memaksa makhluk itu mundur. Sadar bahwa dirinya terpojok, lelaki berjubah hitam itu menggertakkan gigi. Lalu dari balik lipatan jubah, dia mengeluarkan sejumput abu hitam dan melemparkannya ke udara. Seketika kabut pekat menyelimuti tempat itu dan membuat pandangan Warijan dan Ki Condrowongso terhalang. Warijan langsung mencoba merapal ajian untuk menembus kabut, tapi semuanya sudah terlambat. Saat kabut perlahan menghilang, sosok berjubah hitam itu telah lenyap, meninggalkan jejak energi hitam yang masih terasa di udara. Ki Condrowongso menarik nafas panjang, lalu menoleh ke arah Warijan. Meskipun kemenangan ada di pihak mereka, Warijan tahu bahwa pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Namun untuk saat ini, Warijan memilih untuk kembali ke tubuhnya dan memastikan bahwa keluarga Butina dalam keadaan yang aman. Warijan terkejut ketika kesadarannya kembali. Tono dan Bono tampak memegangi tubuh Warijan dengan erat dari sisi dan kanan kirinya. Aduh, kaget takutan. Sedang apa kamu? Tanya Warijan sambil menatap Tono dan Bono bergantian. Ya sedang membantu sampean, Mas. Uang tubuh sampean gemeteran gitu kok, seperti orang yang sedang demam tinggi, balas Tono dengan wajah polosnya. Anakku ini memang bocah bodoh, Mas. Dia tidak tahu kalau tadi Sukma sampean itu sedang bertempur mati-matian menghadapi orang sakti dari desa Kantil, sahut Butina sambil memberikan segelas minuman kepada Warijan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Butina, Warijan tidak menyangka jika seorang perempuan parubaya yang terlihat biasa dapat mengetahuinya. Apa tenan Thomas? Apa sampean tadi habis bertempur? Tanya Bono dengan suara berbisik. Warijan mengangguk sambil tersenyum. Dalam benaknya, dia masih bertanya-tanya tentang desa Turi dan desa Kantil yang tidak main-main dalam permusuhannya. Selain itu, Warijan juga terus bertanya dalam hati, siapakah sebenarnya sosok Butina yang seolah tahu banyak akan hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia. Keesokan harinya, di pagi yang tenang, rumah Butina didatangi oleh 3 orang yang terlihat seperti sesepuh desa. Mereka menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekitaran rumah Butina semalam dan meminta Tono untuk menjelaskan siapakah Warijan dan tujuan apa dia datang ke desa Turi. Butina menceritakan tentang serangan gaib yang terjadi semalam. Dia juga menceritakan bagaimana Warijan bertarung menghadapi sosok misterius yang menggunakan jubah hitam itu. Sementara Butina terus bercerita. Warijan menyimak dan memperhatikan Butina yang sepertinya memang bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Warijan mulai menyadari jika ada sesuatu yang berbeda dari Butina. Cara bicaranya begitu tenang dan penuh keyakinan, seolah dia sudah sangat terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Bahkan sesekali sesepuh desa itu mengangguk pelan, menunjukkan bahwa mereka menghormati dan mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Butina dengan penuh perhatian. Sementara itu, Tono dan Bono hanya duduk di samping ibunya, memperhatikan perbincangan dengan wajah yang tegang. Mereka tahu kedatangan para sesepuh desa bukanlah perkara kecil. Biasanya mereka hanya turun tangan jika ada sesuatu yang benar-benar mengancam keselamatan desa. Warijan tetap diam, membiarkan Butina menjelaskan. Namun dalam hatinya, dia semakin yakin bahwa wanita ini memiliki peranan penting di desa Turi, mungkin lebih dari yang terlihat di permukaan.
Salah satu sesepuh desa Turi yang merupakan seorang pria tua akhirnya membuka suara, matanya yang tajam menatap Warijan seolah berusaha menembus pikirannya. Setelah mendengar semua yang diceritakan, sesepuh itu akhirnya menghela nafas panjang. Wajahnya menunjukkan ekspresi antara khawatir, penasaran, dan penuh pertimbangan. "Apakah kamu tidak melihat wajah orang itu?" tanya sesepuh desa itu dengan wajah tegasnya. "Oh, tidak Mbah, saya tidak melihatnya. Tapi kita bisa mengetahuinya dengan luka bakar yang dialaminya di kedua lengannya Mbah. Karena walaupun saya menggunakan ajian dalam wujud sukma, tapi ajian itu akan melekat pada tubuh fisik orang itu Mbah," balas Warijan dengan tenang. "Terima kasih telah melindungi keluarga Mbak Tina dan juga menyelamatkan Tono. Tapi sebaiknya kau secepatnya pergi dari desa ini Mas, karena pastinya akan ada pertempuran yang lebih besar lagi," balas sesepuh desa itu. "Ya, benar sekali nak, apa yang telah dikatakan oleh Mbah Sepuh, karena tentunya kami akan membalas serangan itu dan akan mencari orang itu hingga menemukannya lalu menghukumnya," ujar salah seorang lelaki yang usianya lebih muda. "Oh, maaf Pak, bukan saya ingin ikut campur dalam urusan desa Turi dengan desa Kandil. Tapi apakah tidak sebaiknya kita menunggu mereka? Karena hal itu tentunya adalah sebuah keuntungan bagi desa ini," balas Warijan mengusulkan. "Kami akan dianggap pengecut jika kami tidak membalas, dan kami akan dianggap remeh jika tidak mampu menemukan orang dengan jubah hitam itu Mas," ujar Mbah Sepuh dengan wajah yang terlihat penuh amarah. Mendengar hal itu, Warijan pun enggan untuk berbicara. Dia tahu jika dia menasihati sesepuh desa yang telah berpengalaman seperti Mbah Sepuh, dia akan habis dihujani dengan kata-kata yang mungkin dapat melukai hatinya. "Karena kau telah membantu menyelamatkan keluarga Mbak Tina, maka kau akan aku beri kebebasan. Mau tetap di sini atau pergi terserah," imbu Mbah Sepuh yang langsung berdiri dan berpamitan pulang. Warijan diam, menyimak dengan seksama keputusan yang diambil oleh para sesepuh desa. Dia memahami bahwa harga diri dan kehormatan adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun, dalam hatinya dia merasa bahwa membalas serangan dengan serangan bukanlah solusi terbaik. Saat para sesepuh telah meninggalkan rumah Butina, suasana pun kembali hening. "Tidak usah heran Mas, di sini itu akan selalu begitu ketika ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian," ujar Butina dengan suara yang terdengar pelan. "Puluhan tahun yang lalu, desa Kantil memiliki seorang kepala desa yang sangat sakti. Orang itu bernama Suranto atau sering disebut dengan nama Ki Lurah. Saat itu, dia melamar seorang kembang desa dari desa Turi, dan singkatnya pernikahan mereka terjadi. Tapi sayang, Ki Lurah memperlakukan gadis dari desa ini yang bernama Dewi dengan sangat kejam. Puncaknya, Ki Lurah memulangkan Dewi dengan menjambak rambutnya di sepanjang perjalanan dari desa Kantil menuju desa Turi. Dan sesampainya di desa ini, atau tepatnya di rumah orang tua Dewi, Ki Lurah melemparkan tubuh Dewi dan mengatakan jika Dewi ternyata sudah tidak perawan lagi. Ibu Butina menceritakan awal dari pertikaian antara desa Kantil dan desa Turi. Merasa sangat terluka karena penghinaan tersebut, ayah Dewi yang bernama Ki Baron langsung menyerang Ki Lurah, dan pertarungan antara dua orang sakti itu terjadi hingga membuat banyak rumah yang rusak serta banyak orang-orang tidak bersalah mendapatkan luka. Dalam pertarungan itu akhirnya Ki Lurah tewas. Tubuhnya diseret menggunakan 2 ekor kerbau yang dibawangi sendiri oleh Ki Baron. Di sepanjang perjalanan, tubuh Ki Lurah menjadi tontonan warga desa Turi dan juga warga desa Kantil. Hal itu sengaja dilakukannya untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Ki Lurah kepada anaknya, ujar Butina yang menceritakan hal itu dengan jelas. "Walah, ternyata itu loh yang membuat desa Turi sama desa Kandil musuhan," tanya Bono yang sedari tadi terus menyimak. "Dan sejak saat itu, kedua desa mulai saling mengirimkan santet, teluh dan juga guna-guna," sambung Butina. "Maaf Bu, untuk saat ini apakah ada cara untuk mencegah para sesepuh menyerang desa Kandil? Karena saya khawatir dengan keselamatan mereka Bu," tanya Warijan dengan wajah yang menegak. "Satu-satunya cara
adalah membawa orang yang semalam menyerang sampean. Tapi itu tidak akan mudah, karena pasti sampean harus mencarinya di desa Kantil, dan desa itu tidak ramah seperti desa Turi, balas Butina menjelaskan. Warijan mengangguk pelan, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Butina. Kini semuanya semakin jelas baginya. Jika benar, cara untuk menghentikan perang ini adalah dengan menemukan sosok lelaki berjubah hitam, maka Warijan sadar bahwa ia harus bertindak cepat. Namun, memasuki desa Kantil bukanlah hal yang mudah. Jika desa Turi saja memiliki pertahanan mistis yang kuat, maka desa Kantil yang dikenal memiliki banyak pendekar sakti tentu bukan tempat yang bisa ia masuki begitu saja. Warijan harus menemukan cara untuk menyusup ke desa Kantil. Selain itu, dia juga harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa sosok berjubah hitam itu bukan sekedar seorang dukun biasa, melainkan seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di desa tersebut. Warijan menghela nafas panjang. Keputusan besar harus segera diambil. Jika dia memilih pergi ke desa Kantil, itu berarti dia mempertaruhkan nyawa. Namun jika dia diam dan membiarkan para sesepuh desa Turi menyerang, maka pertumpahan darah tidak dapat lagi terhindarkan. Warijan pun mencoba berkomunikasi dengan Ki Condro Wongso. Tanpa disadarinya, Ki Condro Wongso ternyata telah menyimak semua yang diceritakan oleh Butina. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Ki Condro Wongso terlihat seperti sudah mengenal Butina, dengan tiba-tiba muncul di belakang ibu dari Tono dan juga Pono itu. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Ki Condro Wongso mulai mengatur siasat. Dia sangat yakin jika bisa menemukan sosok lelaki berjubah hitam itu, hal itu didasari dari jejak energi yang masih dirasakan oleh makhluk gaib penguasa hutan Balataru itu. Aku akan memanggil para makhluk penjaga hutan Balataru untuk masuk ke desa itu, Jan. Kita akan terlihat seperti pasukan besar yang akan menyerang sebuah kerajaan kecil. Aku tahu di mana manusia itu berada, karena jejak energinya masih tersisa di sekitar tempat kita bertarung semalam, ujar Ki Condro Wongso yang berkomunikasi dengan Warijan melalui batin. Apa sampai tidak khawatir jika itu malah akan memicu perang gaib yang besar, Ki? Tanya Warijan penasaran. Nanti kau lihat sendiri, Jan, apa yang sebenarnya ada di hutan Balataru, balas Ki Condro Wongso sambil tersenyum dan menghilang dari pandangan matanya. Loh, Mas Warijan, sampean kok malah diem aja sih, ujar Tono yang membuat Warijan terkejut. Enggak, aku sedang memikirkan cara untuk menemukan orang itu, Ton, dan mencegah para sesepuh desa ini menyerang desa Kantil, balas Warijan dengan tenang. Lalu, sekarang sudah menemukan caranya, Mas? Tanya Tono penasaran. Iya, Ton, aku sudah menemukan caranya dan akan pergi ke desa itu melalui alam gaib, balas Warijan yang membuat Tono terkejut dan menelan ludahnya. Setelah malam datang, Warijan pun meminta izin kepada Butina untuk melakukan raga sukma di dalam rumahnya. Seolah sudah mengetahuinya, Butina mempersilahkan Warijan menggunakan kamar Tono dan dia pun berjanji akan menjaga tubuhnya. Setelah mendapat izin dari Butina, Warijan segera memasuki kamar Tono dan duduk bersila di tengah ruangan. Cahaya lampu pijar yang redup menciptakan bayangan di dinding, menambah kesan mistis pada suasana malam itu. Warijan mulai merapalkan mantra. Perlahan tubuhnya terasa semakin ringan. Kesadarannya beranjak meninggalkan jasad, memasuki alam tak kasat mata. Dalam hitungan detik, dia telah berpindah ke alam gaib. Tak lama kemudian, sosok Ki Condro Wongso muncul dan segera mengajak Warijan pergi untuk menunjukkan sesuatu. Dan ketika Warijan tiba di sebuah tempat yang begitu lapang, dia melihat ratusan bahkan ribuan makhluk gaib sedang berbaris rapi menunggu perintah dari sang penguasa. Loh, dari mana makhluk gaib sebanyak ini berasal, Ki? Tanya Warijan dengan wajah yang terlihat sangat tercengang dengan apa yang dilihatnya kala itu. Mereka adalah rakyatku di hutan Balataru, Jan, balas Ki Condro Wongso dengan tenang. Tapi saat aku masuk ke dalam hutan, tidak ada apapun selain sampean dan pohon-pohon besar itu, Ki. Tanya Warijan lagi. Hanya orang yang memiliki kekuatan besar seperti Raden Widanu yang mampu mengetahuinya, Jan. Sedangkan Brajamusti saja tidak tahu.
jika aku adalah raja di hutan Balataru. Jelas Ki Condrowongso menjelaskan. Baiklah Ki, sekarang apa yang akan kita lakukan dengan makhluk gaib sebanyak ini Ki? Tanya Warijan tanpa kebingungan. Kita akan mendatangi desa itu Chan, dan meminta kepada para sesepuh untuk menunjukkan di mana sosok lelaki berjubah hitam itu. Balas Ki Condrowongso dengan penuh keyakinan. Tanpa membutuhkan waktu lama, Warijan dan Ki Condrowongso yang memimpin pasukan besar dari makhluk gaib pun memasuki desa Kantil. Makhluk-makhluk gaib yang berjaga pun segera menyingkir. Ketika menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa itu, ribuan makhluk gaib terus berduyun-duyun dan mulai memenuhi desa Kantil, dan hal itu pun membuat para sesepuh desa resah dan langsung menemui Ki Condrowongso dan juga Warijan. Kedatanganku bersama seluruh pasukanku hanya untuk mencari sosok manusia pemilik batu ini, ujar Ki Condrowongso yang langsung melemparkan batu merah darah yang pada pertempuran sebelumnya digunakan oleh lelaki berjubah hitam untuk menghalau setiap serangan yang datang dari Warijan. Jika kami menolak untuk memberitahunya, balas seseorang sesepuh desa yang sepertinya memang memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Aku rasa aku tidak perlu menjawabnya. Kau lihat sendiri apa yang bisa dilakukan oleh makhluk gaib sebanyak ini. Jangankan untuk memporak-porandakan desa sekecil ini, memindahkan gunung pun sepertinya mereka mampu. Balas Ki Condrowongso yang perlahan membuat sesepuh desa Kantil merasa khawatir. Baik Ki, balas sesepuh desa itu sambil menghela nafas panjang karena ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan berat hati, sukma dari sesepuh desa itu membawa Ki Condrowongso dan juga sukma Warijan ke tempat di mana sosok lelaki berjubah hitam itu berada. Sosok yang semalam menjadi lawan tangguh bagi Warijan itu terlihat sedang terbaring di sebuah rumah untuk memulihkan luka dalam dan juga luka fisik yang didapatnya. Dan setelah sesepuh desa itu menjelaskan maksud kedatangan dari Ki Condrowongso dan juga Warijan, lelaki yang usianya masih terlihat muda itu bangkit dari tidurnya. Sepertinya kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan semalam, Ki Jeliteng, ucap sesepuh desa yang langsung disambut anggukan kepala dari sosok lelaki berjubah hitam itu. Jangan pernah berniat melarikan diri anak muda. Lihat, di setiap jengkal tanah di desamu ini sudah berdiri pasukanku yang siap untuk melumatmu, ujar Ki Condro yang membuat lelaki bernama Ki Jeliteng itu mengangguk pasrah. Dengan pengawalan ketat dari ribuan makhluk gaib yang berada di bawah komando Ki Condro, sosok Ki Jeliteng pun mulai melangkah ke desa Turi. Sementara Ki Condrowongso memberi satu peringatan tegas lagi kepada para sesepuh desa Kantil untuk tidak melakukan hal yang bodoh dengan menyerang desa Turi, baik itu secara langsung maupun secara gaib. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan. Seru banget nih pertempurannya di desa Turi ya. Jadi bagaimana laku lampah Warijan kali ini menjejakkan kakinya di satu desa yang bernama Desa Turi, yang mana di desa ini terjadi persaingan antar desa ya, karena sama-sama ada perguruan silat tuh di situ, yang mana bukan hanya silat aja tapi juga dengan ilmu-ilmu kanuragan lainnya. Dan bagaimana akan terjadi bentrok di sini. Wah, keren banget ya. Ki Condrowongso ternyata membawa pasukannya dari hutan Balataru, dan tanpa diketahui oleh Warijan ataupun juga Braja Musi aja nggak tahu kalau ternyata Ki Condrowongso ini adalah raja dari sebuah kerajaan yang ada di hutan Balataru, kerajaan gaib teman-teman ya. Dan cuma Raden Widanu tuh yang tahu, dia manggil Widanu Raden ya kan. Jadi dengan orang-orang yang hanya kemampuan tinggi itulah yang bisa melihat kerajaan gaib di hutan Balataru. Langsung takut semua tuh dari desa Kantil ya kan, melihat pasukannya Ki Condrowongso yang segitu banyaknya. Akhirnya menyerah, diserahkanlah tuh sosok
lelaki bermisterius ya yang berjubah hitam itu tuh akhirnya diserahkan. Dan makin seru aja untuk lanjutan, jangan pakai lama-lama untuk Mas Antung Prasetyo ya, karena makin penasaran aja. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain ya tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu dong di share link videonya ini ya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk audio atau voice note, atau rekaman suara senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.